Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Busyra Aulia Lukiana dengan NIM 1813040106. Di sini saya akan menjelaskan materi sosiologi hukum mengenai hukum dan masyarakat dan pelaksanaan hukum dalam masyarakat. Yang pertama materi tentang hukum dan masyarakat. 1. Pengertian hukum. Hukum adalah kumpulan peraturan, ketentuan, ataupun kaidah yang mengatur tentang tingkah laku manusia yang dibuat oleh lembaga resmi atau penguasa yang bersifat mengatur, memaksa, dan adanya sanksi bagi yang melanggar dengan tujuan untuk ketertiban masyarakat. Yang kedua adalah pengertian masyarakat. Masyarakat adalah perkumpulan orang-orang yang memiliki kepentingan yang sama dalam menjalankan aktivitas sosial yang terdapat norma-norma yang harus dipatuhi untuk tujuan yang sama. Yang kedua yaitu hakikat hukum. Manusia dan hukum adalah satu entitas yang tidak bisa dipisahkan. Bahkan di dalam ilmu hukum terdapat adagium yang terkenal yang berbunyi ubi societa ibi ius, yang berarti di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Artinya bahwa setiap pembentukan suatu bangunan struktur sosial yang bernama masyarakat maka selalu akan dibutuhkan bahan yang bersifat sebagai elemen perekat yang bersifat sebagai elemen perekat atau sebagai komponen pembentuk dari masyarakat itu. Dan yang berfungsi sebagai semen perekat itu adalah hukum. Selanjutnya yang keempat yaitu fungsi hukum. Fungsi hukum yang pertama adalah hukum sebagai sarana pengendalian sosial. Selain hukum sebagai pedoman tingkah laku, hukum juga dianggap sebagai salah satu sarana untuk pengendalian sosial. Fungsi hukum yang kedua adalah hukum sebagai sarana rekayasa sosial. Yang menjadi pokok persoalan di sini adalah bagaimana kita menggerakkan tingkah laku manusia, anggota masyarakat, atau mencapai keadaan yang diinginkan melalui hukum. Fungsi hukum yang ketiga adalah hukum sebagai sarana pengintegrasian. Hukum juga dapat pula untuk mengintegrasi anggota-anggota masyarakat yang berbeda latar belakangnya. Materi selanjutnya yaitu pelaksanaan hukum dalam masyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, terutama masyarakat yang heterogen, hukum lebih berperan dalam mengatur kehidupan warga masyarakat daripada kaidah-kaidah lainnya. Karena aturannya lebih eksplisit, sanksinya lebih pasti, dan serta bersifat formal. Kaidah-kaidah hukum yang berwujud kaidah-kaidah tersebut berwujud peraturan tertulis yang dibuat oleh lembaga pengada hukum atau keputusan-keputusan pengadilan. Hukum tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sosial dan politik. Kehidupan politik dapat dijelaskan sebagai aktivitas anggota atau kelompok-kelompok dalam masyarakat yang berupaya untuk mempertahankan kekuasaan.
usaha mempertahankan kekuasaan, penggunaan kekuasaan, bagaimana penghambat penggunaan kekuasaan, dan lainnya. Dalam aktivitas tersebut, hukum berperan penting dalam mengatasi kekuasaan yang dipegang oleh penguasa. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah dalam penyampaian, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Agusti Nafriza, NIM 1813040043 dari Lokalitas B. Di sini saya akan menjelaskan materi yang keempat, yaitu penerapan dan efektivitas hukum. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu sebagai berikut. Yang pertama, faktor hukum. Hukum adalah peraturan tertulis yang berlaku umum yang dibuat oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang berupa peraturan perundang-undangan. Yang kedua, penegak hukum, yaitu ruang lingkup yang mencangkup mereka yang secara langsung maupun tidak langsung berkecimpungan di bidang penegak hukum. Contohnya kejaksaan, pengadilan, dan lembaga kemasyarakatan. Ketiga, sarana atau fasilitas umum yang mencangkup sumber daya manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peraturan dari peralatan pendukungnya yang lengkap dan sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan. Keempat, masyarakat. Penegakan hukum yang berasal juga dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian. Yang kelima, budaya. Budaya hukum pada dasarnya mencangkup nilai-nilai yang mendasari berlakunya hukum. Nilai-nilai baik merupakan fungsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dipatuhi, dan nilai yang dianggap buruk sehingga dihindari atau ditentang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz, NIM 171303043. Baiklah, saya dari tim atau kelompok 7 dari mata kuliah Sosiologi Hukum. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi yaitu tentang penegakan dan efektivitas hukum. Nah, penegakan hukum ini adalah suatu proses untuk mewujudkan ide-ide serta konsep-konsep hukum menjadi kenyataan. Nah, proses mewujudkan ide-ide serta konsep-konsep itulah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum. Adapun, hukum hendaknya dilihat sebagai suatu gejala yang dapat diamati dalam masyarakat. Nah, antara lain melalui perilaku warga masyarakat itu sendiri. Nah, artinya, titik perhatian harus ditujukan kepada hubungan antara hukum dengan faktor-faktor non-hukum lainnya, terutama faktor nilai dan sikap serta pandangan masyarakat, yang selanjutnya disebut dengan kultur hukum. Nah, faktor-faktor non-hukum termasuk kultur hukum itulah yang membuat adanya perbedaan penegakan hukum antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya. Nah, kemudian komponen sistem penegakan hukum itu meliputi 3 hal komponen utama, yaitu komponen hukum yang akan ditegakkan, institusi yang akan menegakkannya, dan person dari institusi penyelenggara ini yang meliputi lembaga-lembaga administratif dan lembaga-lembaga yudisial yang diberi wewenang untuk itu. Nah, misalnya seperti polisi, jaksa, hakim, dan berbagai institusi yang berfungsi menegakkan hukum secara administratif pada jajaran eksekutif. Nah, penegakan hukum pada hakikatnya adalah penyelenggaraan pengaturan hubungan hukum setiap kesatuan hukum dalam satu masyarakat hukum. Nah, unsur-unsur penegakan hukum dari dimensi sosial ada 2. Yang pertama yaitu faktor manusia dan yang kedua faktor lingkungan sosial. Nah, yang pertama, membicarakan penegakan hukum tanpa menyinggung segi manusia yang menjalankan penegakan itu merupakan pembicaraan yang steril. Artinya, apabila pembicaraan penegakan hukum hanya berpegang pada keharusan-keharusan sebagaimana tercantum dalam ketentuan-ketentuan hukum, maka hanya akan memperoleh gambaran stereotipis yang kosong gitu. Nah, pembicaraan itu baru akan berisi
manakala dikaitkan dengan pelaksanaannya yang konkret, yaitu manusia. Sebab dengan melalui manusia itulah penegakan hukum dapat dijalankan. Nah, yang kedua yaitu faktor lingkungan sosial. Nah, masalah lingkungan dapat dikaitkan dengan manusianya secara pribadi, serta kepada penegakan hukum sebagai suatu lembaga. Nah, lingkungan pribadi penegakan hukum dikatakan oleh Van Dorn dalam kedudukannya sebagai pemegang fungsi dalam rangka suatu organisasi. Seorang penegak hukum cenderung untuk menjalankan fungsinya menurut tafsirnya sendiri, yang dilatar belakangi oleh berbagai faktor. Nah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum itu sebagai suatu proses pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh norma hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian yang pribadi-pribadi gitu. Nah, adapun agar suatu penegakan hukum itu dapat terlaksana dengan baik, ada beberapa faktor sebagai berikut yang harus difungsikannya dengan baik. Nah, yaitu pertama yaitu pemberian teladan kepatuhan hukum oleh para penegak hukum. Nah, yang kedua yaitu sikap yang logis dari para penegak hukum itu sendiri. Nah, yang ketiga yaitu penyesuaian aturan yang berlaku dengan perkembangan teknologi mutakhir. Nah, selanjutnya itu penerangan dan penyuluhan mengenai aturan yang berlaku terhadap masyarakat. Dan yang kelima yaitu memberi waktu yang cukup kepada masyarakat untuk memahami peraturan yang baru dibuat. Nah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah yang pertama yaitu faktor hukumnya itu sendiri, yaitu termasuk di dalamnya faktor undang-undang. Nah, yang kedua, faktor dari penegak hukum. Nah, dimasukkan juga di sini yaitu baik para pembentuk maupun penerapan hukum itu sendiri. Nah, yang ketiga yaitu faktor sarana atau fasilitas yang mendukung dalam penegakan hukum. Nah, selanjutnya yaitu faktor masyarakat, yakni masyarakat di mana hukum tersebut diterapkan. Nah, yang kelima yaitu baru faktor budaya. Nah, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada rasa manusia di dalam pergaulan hidup gitu. Nah, kemudian yang dimaksud dari faktor hukum tadi adalah hukum itu adalah peraturan tertulis yang berlaku umum yang dibuat oleh penguasa maupun yang dibuat oleh penguasa pusat maupun penguasa daerah yang berupa peraturan perundang-undangan. Nah, mengenai peraturan perundang-undangan terdapat beberapa asas yang bertujuan agar peraturan perundang-undangan tersebut efektif dan berdampak positif. Nah, antara lain seperti leg temporis delicti atau non retroaktif, yaitu artinya peraturan perundang-undangan tidak berlaku surut, artinya tidak dapat diberlakukan sebelum peraturan perundang-undangan itu dinyatakan berlaku. Nah, yang kemudian leg specialis derogat legi generali, yaitu peraturan perundang-undangan yang khusus atau istimewa mendesak atau mengesampingkan peraturan undang-undang yang umum gitu. Nah, selanjutnya yaitu yang kedua tadi ialah penegakan hukum. Nah, ruang lingkup penegakan hukum mencakup mereka yang secara langsung maupun secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Nah, adapun kalangan yang secara langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum adalah mereka yang bertugas di bidang seperti kepolisian, kejaksaan, kepengacaraan, kenotariatan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Ya, yang selanjutnya yaitu sarana atau fasilitas hukum. Nah, sarana atau fasilitas hukum antara lain yaitu mencakup sumber daya manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, perkantoran, dan peralatan pendukungnya yang lengkap, dan juga sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan dana dan tingkat kesejahteraan aparatnya yang cukup. Nah, tanpa adanya sarana atau fasilitas yang memadai, tidak mungkin penegakan hukum dapat berlangsung dengan lancar gitu. Nah, selanjutnya itu masyarakat. Nah, penegakan hukum yang berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian, ada kecenderungan dari masyarakat bahwa untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikan hukum adalah petugas atau pejabat penegak hukum secara pribadi atau personal. Nah, salah satu akibatnya adalah bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegakan hukum tersebut, yang menurut pendapat masyarakat merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur hukum maupun proses hukum. Nah, yang selanjutnya yaitu budaya. Budaya hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai mendasari berlakunya hukum. Nah, nilai-nilai yang mana merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dipatuhi gitu yang baik, dan nilai-nilai yang dianggap buruk. Nah, sehingga nilai yang buruk ini dihindari atau ditentang. Nah, adapun faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum
Di antaranya itu rendahnya kualitas hakim, jaksa, polisi, ataupun advokat. Nah, selanjutnya itu tidak diindahkannya prinsip the right man in the right place. Yang ketiga yaitu rendahnya komitmen mereka terhadap penegakan hukum. Nah, selanjutnya itu tidak adanya mekanisme penegakan hukum yang baik dan modern gitu. Nah, selanjutnya kuatnya pengaruh dan intervensi politik dan kekuasaan ke dunia penegakan hukum dan penegakannya terutama ke badan kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Nah, selanjutnya yaitu dalam faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum ini adalah kuatnya arus tuduhan tentang adanya korupsi dan organized crime sesama penegak hukum berupa tuduhan mafia peradilan. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farul Aziz, NIM 1813040126. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan fungsi hukum dalam sarana penyelesaian konflik dan sengketa. Ada 5 fungsi hukum dalam sarana penyelesaian. Fungsi hukum yang pertama ialah sebagai direktif atau pengarah. Fungsi hukum yang kedua ialah sebagai interaktif atau pembina. Fungsi hukum yang ketiga ialah sebagai stabilitatif atau pemelihara. Fungsi hukum yang keempat ialah sebagai perfektif atau penyempurna. Fungsi hukum yang kelima ialah sebagai korektif atau pemerbaikan. Dengan fungsinya ini, hukum bertujuan untuk menyelesaikan sengketa dan konflik di masyarakat. Berkaitan dengan hal ini, maka tujuan hukum pada dasarnya adalah untuk mencapai keadilan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.